Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Deputi Chief in Mission Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag, Belanda. Yang terhormat Frank Kassin, Ketua European Palm Oil Alliance and Managing Director MVO. Yang terhormat Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Yang terhormat Kementerian Pertanian Belanda. Yang terhormat Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, serta para tamu undangan yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri forum bisnis dan investasi industri hilir kelapa sawit di kota Rotterdam hari ini. Salawat beriringan salam dan tak lupa kita hadirkan buat junjungan alam, yakninya baginda Muhammad SAW, dengan sekurang-kurangnya lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Merupakan suatu kegembiraan bagi saya untuk menyampaikan pidato di depan para pejabat dari Menteri Pemerintah Belanda dan komunitas bisnis, serta pihak-pihak lain yang kami yakini memiliki potensi kerjasama di masa depan. Negara Belanda telah menjadi mitra strategi Indonesia untuk bisnis kelapa sawit selama bertahun-tahun. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Kuasa Usaha AD Interim Kedutaan Besar Indonesia dan staf atas dukungan mereka dalam mengatur pertemuan yang sangat penting ini. Marilah kita gunakan pertemuan hari ini sebagai tonggak untuk meningkatkan kerjasama investasi antar kedua negara. Seperti yang saya lihat, ada potensi keuntungan dan kesempatan besar untuk investasi di bidang industri hilir kelapa sawit di Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kelapa sawit adalah komoditas yang menjadi bahan baku produk di banyak negara. Kelapa sawit telah menjadi sumber utama dari berbagai macam produk makanan dan telah menjadi bahan baku yang potensial untuk bahan bakar terbarukan. Di pasar minyak nabati, impor minyak sawit di dunia telah menunjukkan kecenderungan meningkat di tahun ke tahun, di mana hal ini menunjukkan pentingnya minyak sawit sebagai sumber makanan dunia dan bioenergi. Seperti diketahui, Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia. Pada tahun 2014, Indonesia memproduksi minyak sawit mentah sekitar 35 juta ton dan diperkirakan bahwa lebih dari 45.000 juta ton akan diproduksi pada tahun 2020. Selama kurun waktu 2010 hingga 2015, kelapa sawit merupakan salah satu ikon ekspor nasional yang merupakan komoditas ekspor terbesar kedua dari Indonesia. Pada tahun 2014, Indonesia mengekspor lebih dari 23 juta ton minyak sawit mentah dan produk hilir seperti oleofood, oleokimia, dan biodiesel. Dari jumlah ini, pasar Uni Eropa menyerap lebih dari 20% dan kota Rotterdam telah menjadi hub penting karena ekspor utama CPO ke Eropa dikirim melalui pelabuhan Rotterdam sebagai pintu masuk ekspor. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam situasi pasar saat ini, pemikiran strategis untuk melakukan bisnis harus dimasukkan ke dalam pikiran kita. Kita semua tahu bahwa sejak beberapa bulan lalu, harga CPO cenderung stagnan dan menurun sebagai dampak dari dinamika ekonomi internasional. Fenomena ini telah menunjukkan beberapa pemain di industri kelapa sawit. Namun, di sisi lain menjadi waktu yang tepat untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi dalam investasi lebih dalam industri hilir. Produk hilir dari kelapa sawit seperti minyak goreng, mentega, saffron, sabun mandi, kosmetik, dan bahan-bahan biodiesel adalah masalah yang sangat diperlukan. Sebagian besar adalah barang-barang konsumen. Tingkat konsumsi barang-barang konsumen semakin tinggi, sejalan dengan dinamika pertumbuhan penduduk dunia. Para tamu yang terhormat, pengendalian industri hilir kelapa sawit memerlukan beberapa aspek dasar untuk tumbuh dengan baik. Dalam hubungan ini, kami secara intensif mendukung upaya-upaya mentransfer teknologi
inovatif ke Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, industri berbasis kelapa sawit, terutama pengelolaan hilir, dianggap sebagai bisnis yang menguntungkan, baik di sektor hulu maupun hilir. Sustainability ataupun keberlanjutan adalah sebuah pendekatan untuk pengembangan masa depan minyak sawit baik hulu maupun hilir. Keberlanjutan dapat dijelaskan dalam dua hal, keberlanjutan dalam ekonomi ataupun pertumbuhan, dan berkelanjutan dalam praktek bisnis atau pro lingkungan. Kami mengakui konsumen Uni Eropa sangat mempertimbangkan masalah ini karena sekarang kami mengundang partisipasi dan investasi di bidang teknologi yang memungkinkan aspek keberlanjutan dan dapat dilacak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami juga menyiapkan cetak biru pengembangan industri hilir kelapa sawit sebagai arah kebijakan pemerintah di sektor industri kelapa sawit. Banyak proyek infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan industri dan investasi juga telah ditetapkan. Presiden Joko Widodo telah memulai banyak acara groundbreaking proyek infrastruktur industri dasar besar seperti pasokan listrik dan transmisi, pelabuhan hub baru, akses jalan, dan patokan gas alam. Saya di sini bersama dengan para pejabat senior dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, Dewan Minyak Sawit Indonesia, pemain industri minyak sawit besar, dan beberapa pemangku kepentingan terkait lainnya. Mereka akan memberi informasi lebih rinci tentang cara mendapatkan kemitraan dan intensif investasi lokal di bidang industri hilir kelapa sawit. Kami terbuka untuk diskusi yang bersifat membangun dan adil terkait dengan peluang investasi, kerjasama teknologi, dan kemitraan penelitian serta masalah lingkungan. Kami berharap bahwa pertemuan penting ini bisa memperkuat kerjasama bilateral antar Indonesia dan Belanda dan akan memberikan manfaat yang sama untuk kedua sisinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Menteri Perindustrian.